Pemirsa, Anda kembali di dan inilah segmen berkas untuk Anda. Pemirsa, kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang tewas setelah diduga jatuh dari lantai 4 gedung FISIP UNUD masih menyisakan misteri. Penyebab pasti kematian belum terungkap dan tengah diselidiki oleh kepolisian. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana ditemukan tewas setelah diduga jatuh dari lantai 4 gedung FISIP UNUD pada Rabu 15 Oktober 2025. Timothy, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi, ditemukan sejumlah mahasiswa tergeletak di halaman kampus. Ayah korban, Lukas Triana Putra, mempertanyakan versi resmi karena informasi masih simpang siur yang menyebutkan korban jatuh dari lantai 2, 3, atau 4. Muncul dugaan Timothy mengalami bullying atau perundungan akibat tekanan sosial di lingkungan kampus. Setelah kejadian tersebut, terungkap chat perundungan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa UNUD lintas fakultas. Beberapa mahasiswa yang diduga terlibat telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Hingga kini polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah kematian Timothy akibat bunuh diri, kecelakaan, atau unsur lain. Penyelidikan masih terus berlangsung. Penyelidikan dilakukan setelah ayah korban mengajukan pengaduan masyarakat untuk mencari kebenaran di tengah banyaknya informasi simpang siur yang beredar. Mengenai isu bullying yang santer beredar di masyarakat, polisi belum bisa memberikan kepastian. Data awal yang diperoleh kepolisian menunjukkan korban jatuh dari lantai 4. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa beberapa saksi untuk mengumpulkan keterangan. Polisi menyebut kamera pengawas di lantai 4 tempat Timothy diduga jatuh tidak berfungsi. Kalau CCTV di lobi pada saat korban itu datang, kemudian pada saat korban terjatuh itu ada. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV, tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga. Itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Universitas Udayana menepis kabar Timothy bunuh diri karena tekanan skripsi. Proses bimbingan mahasiswa FISIP itu berjalan lancar. Ketua Unit Komunikasi Publik UNUD, Dewi Pascarani, menyebut komunikasi Timothy dengan dosen pembimbing berjalan baik. Tidak ada keluhan apapun dari Timothy selama proses bimbingan skripsi berlangsung. Pihak Universitas Udayana juga membantah keterangan polisi yang menyebut CCTV rusak. UNUD memastikan CCTV di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Sudirman saat peristiwa meninggalnya Timothy masih berfungsi dengan baik. Namun Dewi mengaku ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh. Salah. Itu kepolisian yang bilang. Iya. Kalau saya tidak mengatakan kepolisian salah, tapi saya sudah cek sendiri dan itu hasilnya ada tangkapan kasus. Ya. Secara full, Bu. Ya. Kini semua pihak berharap peristiwa ini bisa segera terungkap secara terang benderang demi memberikan kepastian kepada keluarga korban. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan misteri kematian Timothy dari sisi kriminologi, kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore, Ibu Hanifah. Selamat sore, Mbak Gemma.
Iya, Ibu Hanifah, jadi masih ada perbedaan pandangan ya dari kasus ini dari publik dan juga pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus bunuh diri ini bukan karena bullying, sedangkan dari publik masih mengatakan ada indikasi bullying sebelumnya. Seperti apa analisa dari Ibu Hanifah dalam kasus ini? Oke, baik. Kalau keterangannya tidak ada kasus bullying, berarti harus kita cari lagi sebetulnya ada apa dibalik dari kematian Ananda Timothy ini. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang mengalami kehilangan nyawa dengan caranya sendiri tanpa bantuan orang lain, berarti kan ada motif-motif tertentu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sebelumnya ada interaksi apa dengan teman-temannya, dengan dosennya, atau dengan lingkungan sekitar. Jadi harus ada analisa psikososial yang menyebutkan atau yang didapat sehingga bisa diketahui sejauh mana kondisi mental korban sebelum kejadian. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi gitu. Nah, selain itu, sebetulnya ini bukan hanya masalah kematian seseorang, kematian seorang individu hanya karena bullying. Tapi kita harus juga melihat secara struktural bagaimana di kampus dia kuliah gitu ya. Apakah memang di sana itu mereka menormalisasi kondisi-kondisi yang disebut dengan bullying atau kekerasan simbolik tertentu yang didiamkan sehingga kondisi ini mematikan jiwa korban sebelum menghilangkan nyawa korban itu sendiri. Karena bullying secara verbal itu ternyata lebih berbahaya daripada bullying secara fisik. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu mematikan jiwa seseorang sebelum fisiknya yang kehilangan nyawa. Demikian Mbak Mega. Oke, Mbak Hanifah, ini juga ada pernyataan dari keluarga Timothy yang mengatakan adanya kejanggalan dari kematian Timothy karena perbedaan statement dari polisi lantai 2, lantai 4, kemudian ada kamera CCTV yang mati dan juga rusak. Nah, apakah dari CCTV ini bisa menjadikan barang bukti kuat untuk menentukan sebenarnya apa penyebab kematian dari Timothy ini, Bu Hanifah? Oke, CCTV memang menjadi alat bukti yang sangat kuat untuk mengetahui kondisi terakhir korban itu sebelum melakukan tindakan melompat gitu ya, kalau yang dituduhkan seperti itu. Tapi bila ini tidak ada, bukan berarti ini tidak bisa diketahui gitu. Karena bagaimanapun juga psikososialnya itu masih ada gitu Mbak ya. Psikososial itu kan berarti kita harus mengetahui dari percakapan dia di media sosial, chatnya dengan teman-temannya, mungkin postingan-postingan, ini yang membuat kondisi Timothy sebelum kejadian itu menjadi terbuka. Nah, selain dengan CCTV tadi itu. Lalu bagaimana, apakah ada kondisi-kondisi kesehatan mental yang selama ini sudah didiskusikan dengan dokter atau ada rekam medis yang bisa diperoleh. Sehingga ini bisa mengetahui sejauh mana kondisi mental korban sebelum kejadian. Lalu yang kita lihat lagi adalah apakah kampus itu mempunyai lembaga tertentu yang mengontrol kondisi-kondisi percakapan atau apa ya namanya ya, perkembangan atau budaya komunikasi di kampus tersebut sehingga bisa diketahui apakah memang ada senioritas di dalam kampus tersebut sehingga korban itu mengalami tekanan yang sudah berlarut-larut sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan itu yang sudah tidak bisa ditanggung lagi. Baik, kalau dari sisi hukum Bu Hanifah, jika terbukti adanya memang kasus bullying yang terekam dari alat komunikasi seperti verbal begitu ya, apakah bisa dipidana para pelaku ini Bu Hanifah jika adanya menyebabkan kematian pada korban? Iya, sangat bisa Mbak, karena kalau terbukti bahwa tindakan bullying itu secara langsung atau tidak langsung dilakukan kepada seseorang sampai dia kehilangan nyawa, berarti ada pasalnya. Kalau nggak salah, karena saya bukan orang hukum, pasal 355 dan 359. Nah, kalau bullying itu dilakukan secara sistematis dan berkelompok, ini dapat kita ketahui sebetulnya bullying itu ada 5. Yang pertama fisik. Kalau fisik itu jelas bisa di visum et repertum. Yang kedua secara verbal. Ini yang susah sekali dibuktikan karena hanya melalui kata-kata. Yang ketiga nonverbal dengan bahasa-bahasa tubuh atau gerakan atau pembiaran. Yang keempat relasional, membentuk kelompok untuk membenci orang lain. Yang terakhir secara virtual. Nah, dari 3 yang tengah tadi, 2, 3, 4 tadi itu sulit sekali dibuktikan.
Walaupun bisa juga dibuktikan dengan visum et seatricum, tapi ini belum lazim digunakan oleh masyarakat. Tapi ketika ini juga tidak bisa dilakukan karena korban sudah tidak ada, yang bisa dilakukan hanya melakukan tadi itu uji psikososial dan digital forensik. Demikian, Mbak Mega. Baik, nah setelah kasus ini juga ada di publik begitu ya Bu Hanifah, kan juga muncul video-video ketika Timothy berorasi yang dikatakan bahwa memang Timothy ini orang yang sangat kritis begitu. Apakah memang memungkinkan juga Bu Hanifah ada faktor lain yang menyebabkan kematian Timothy, ada tekanan lain dari pihak lain? Oke. Sebetulnya kalau Timothy ini dianggap sebagai seseorang yang tajam ketika menyampaikan sesuatu, apakah bisa menjadi korban bullying? Sangat bisa. Karena pada beberapa kasus ada seorang siswa yang terkena bullying atau senioritas sehingga pelakunya itu mendapatkan hukuman pidana. Tapi dalam kasus-kasus terkait dengan bullying verbal ini sampai sekarang masih tidak banyak atau mungkin belum ada. Tapi bagaimanapun juga pembuktian sebab akibat ini tetap harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena bagaimanapun juga bullying yang seperti ini menjadi kejahatan-kejahatan baru yang sudah selayaknya harus terbuka secara umum. Oleh sebab itu pembuktian-pembuktian dan kekompakan antara penegak hukum dengan kampus ini harus segera dilakukan karena kalau tidak berarti menunjukkan ada celah yang tidak baik gitu ya antara keterangan kepolisian dengan keterangan pihak kampus itu menunjukkan bahwa ada celah hukum yang tidak kompak di antara keduanya sehingga membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kedua belah pihak. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Bu Hanifah singkat saja apa nih yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Karena kan banyak yang mengkritik juga ya kalau beberapa pelaku bullying setelah kematian Timothy ini hanya disanksi nilai D dan juga didiskualifikasi dari tempat mereka magang. Apa yang harus dilakukan secara tegas dari pihak kampus untuk memendam rasa amarah publik kepada kampus? Oke, baik. Pihak kampus mungkin bisa memberikan hukuman kepada mahasiswanya, tapi bagaimanapun juga ini sudah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian karena pelakunya sudah dianggap dewasa karena sudah berusia 22 tahun. Jadi ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib, seharusnya diperlakukan aturan atau undang-undang seperti apa. Kalau di kampus hanya diberikan nilai D, silahkan dikembalikan kepada negara karena bagaimanapun juga ini sudah membuat kematian seseorang bila memang demikian. Lalu usaha dari kampus sendiri adalah bagaimana melakukan upaya-upaya preventif agar kejadian ini tidak terulang lagi. Lalu yang harus dilakukan juga membuka ruang-ruang untuk melaporkan bahwa bagaimanapun juga ketika ada kejadian biasanya masing-masing orang menjadi bystander. Pun ketika mereka tahu sebab sebenarnya mereka memilih untuk diam karena takut terlibat dalam kejadian ini. Jadi membuka peluang untuk teman-temannya atau siapapun yang mengetahui untuk membuat laporan secara terbuka dan tertutup. Terbuka itu artinya siapapun bisa melaporkan, tertutup itu secara anonim. Karena bagaimanapun juga laporan dari mereka, keterangan dari mereka sangat membantu keluarga korban untuk mengetahui sebab dari kematian dari Ananda Timothy. Iya, jadi harus berani speak up dan juga membela diri ya Bu Hanifah ke depannya untuk para mahasiswa ini. Terima kasih Bu Hanifah Hasna selaku kriminolog sudah berbagi insight-nya kepada kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas Bu Hanifah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.